media Vietnam merespons naturalisasi oleh Romeni, yang resmi menjadi WNI usai menjalani pengambilan sumpah di London, Inggris. Media Vietnam, The News, mengklaim langkah PSSI merampungkan naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan tim Gaipens menunjukkan ambisi besar demi timnas Indonesia meraih sukses. Oleh Romeni dinaturalisasi PSSI untuk memenuhi ambisi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Striker Oxford United itu diharapkan bisa mengakhiri masa lini depan tim Garuda. Oleh berpeluang melakoni debut saat Indonesia melawan Australia di Sydney pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret mendatang. Sementara tim Gaipens dan Mark de Jongs masuk proyeksi timnas Indonesia U20. Keduanya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Garuda Muda. Meski tidak masuk skuad Piala Asia U20 2025, Gaipens dan de Jongs akan jadi amunisi berharga jika Indonesia lolos ke Piala Dunia U20. The News sendiri lebih menyoroti kehadiran oleh Romeni. Mantan pemain FC Utrecht itu disebut memiliki beban cukup berat untuk menjadi sosok penyerang tajam di timnas Indonesia. Dari ketiga pemain tersebut, oleh Romeni memiliki ekspektasi paling tinggi. Ia dinilai sebagai penyerang paling potensial di antara pemain-pemain naturalisasi Eropa di timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, tulis The News. Bek veteran andalan Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, mengungkap keinginan memperkuat timnas Indonesia meski sudah bermain untuk Belanda di Piala Dunia dan Euro. Veltman mengaku memiliki darah Indonesia dari nenek sang ibu. Bek 33 tahun itu semakin terpacu ingin membela timnas Indonesia setelah mendapat dorongan dari netizen di media sosial. Veltman sudah 28 kali memperkuat timnas Belanda. Selain itu, bek tengah yang menjadi andalan Brighton sejak 2020 itu sudah bermain di Piala Dunia 2014 dan Euro 2020 bersama tim Orange. Veltman mengaku tidak tahu apakah masih bisa pindah federasi hingga memperkuat timnas Indonesia. Namun, bek yang 3 kali menjadi juara Liga Belanda bersama Ajax Amsterdam itu mengaku serius ingin memperkuat Indonesia. Tentu saja Anda harus mengikuti aturan. Saya kira peraturannya begini. Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu. Saya ingin sekali bermain untuk Indonesia. Itu serius, kata Veltman menambahkan. Lebih lanjut, Veltman juga mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Veltman juga bertanya ke sejumlah pemain yang mengetahui tentang timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde, pemain klub sepak bola Turki, Fenerbahce mengaku telah dihubungi oleh PSSI untuk tawaran membela timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancarai media asal Amerika Serikat ESPN beberapa waktu lalu. Anak asuh Jose Mourinho itu mengaku tidak menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Namun ia hanya menunda lantaran masih bersemangat untuk tembus ke timnas Belanda. Sebagai informasi, pihak PSSI diduga telah menghubungi Oosterwolde sebanyak 2 kali. Sebelumnya, pada 2020, PSSI telah menawari Oosterwolde untuk bermain di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai turun tangan menemani pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert menyaksikan duel BRI Liga antara Dewa United versus Persija Jakarta. Kluivert tidak sendirian, seluruh asistennya dari Belanda turut ikut serta ke Pakansari. Mereka adalah Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Kluivert hadir menggunakan setelan rapi. Ia mengenakan jas serta celana panjang, sementara asistennya juga rapi. Namun, sebagian dari mereka memakai kemeja lengan panjang atau pendek. Adapun ini merupakan pertama kalinya Erick Thohir mendampingi Patrick Kluivert nonton pertandingan BRI Liga 1. Sebelumnya, mantan pemain AC Milan itu belusukannya sendirian. Patrick Kluivert sedang mempersiapkan tim untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Oleh sebab itulah, ia belusukan mencari pemain berpotensi.
Adapun timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Kemudian 5 hari berikutnya bersua Bahrain di Jakarta. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI. Kini Mauro masih menunggu kabar dari PSSI. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. PSSI mengontak saya pada September atau Agustus. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu, ungkap Mauro. Mauro Zijlstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan tepat. Mauro Zijlstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap proses naturalisasi Jairo Redewald, pemain keturunan yang menjadi incaran timnas Indonesia. Menurut Dito, hingga saat ini PSSI masih dalam tahap melengkapi berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menaturalisasi Jairo Redewald. Jairo belum bisa diproses karena masih ada kendala berkas. Menurut PSSI, beberapa dokumen masih belum diselesaikan, sehingga berkasnya belum sampai ke Kemenpora, ujar Dito. Diketahui, Jairo menjadi salah satu pemain keturunan yang paling diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan minatnya untuk membawa Jairo ke skuad Garuda. Kendati proses naturalisasi Jairo masih terkendala, namun 3 pemain keturunan lainnya sudah lebih dulu melangkah ke tahap akhir. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens yang menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI.